Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Pagi hari ini kita masuk belajar. Jadi hari ini kita lanjutkan materi kita ya. Mari kita lihat video atau materi yang ibu berikan ini. Tolong disimak ya nak. Katrol adalah sebuah roda yang di sekelilingnya diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ada 3 jenis katrol. Yang pertama, katrol tetap, kemudian katrol bergerak, dan yang ketiga, katrol majemuk. Kita bahas satu persatu. Katrol tetap, katrol yang posisinya tidak berubah ketika digunakan, di mana dia berfungsi merubah arah gaya. Contohnya ini ada pada katrol pada sumur timba dan tiang bendera. Pada katrol tetap, besar lengan kuasa sama dengan lengan bebannya ini. Besar lengan kuasa sama besar dengan lengan bebannya. Maka KM-nya itu LK per LB sama dengan W per F sama dengan 1. Maka keuntungan mekanis pada katrol tetap adalah 1. Karena besar lengan kuasanya sama dengan lengan bebannya. Kedua, katrol bergerak. Merupakan katrol yang posisi atau kedudukannya berubah ketika digunakan. Katrol ini berfungsi melipatkan gaya. Contoh, katrol untuk mengangkat peti kemas. Pada katrol bergerak, lengan kuasanya 2 kali dari lengan bebannya. Karena titik tumpu di sini, maka dari sini ke sini itu lengan beban. Sedangkan dari ujung sampai ke ujung itu lengan kuasa, maka LK-nya itu 2 kali lengan beban. Maka keuntungan mekanisnya kita cari, LK itu 2 kali lengan beban per lengan beban, maka 2. Jadi keuntungan mekanis pada katrol bergerak adalah 2. Kemudian katrol majemuk. Merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bergerak. Contohnya, katrol pada alat pengangkat mobil pada mobil derek. Keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Nah, KM sama dengan jumlah tali. KM sama dengan W per F sama dengan N. Jumlah talinya kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi ada keuntungan mekanisnya 4. Yang ini tidak dihitung ya, karena ini kuasanya. Kecuali kuasanya arahnya ke atas, maka itu kita hitung. Jadi kalau arah kuasanya itu ke atas, keuntungan mekanisnya jumlah tali ditambah 1. Kita lihat contoh soal. Sebuah logam beratnya 200 Newton diangkat dengan katrol tetap. Berapakah gaya yang diperlukan untuk mengangkat logam tersebut? Diketahui W-nya 200. Katrol tetap KM-nya itu sudah tahu kita tadi ya, 1. Maka kita tinggal mencari F-nya. KM sama dengan W per F. Kita masukkan angkanya 1, W-nya 200 Newton. Maka F sama dengan 200 dibagi 1 sama dengan 200. Maka pada katrol tetap W itu sama besar dengan F. Makanya tadi KM-nya 1. Kemudian lanjut contoh soal berikutnya. Sebuah benda yang memiliki massa 90 kg diangkat dengan katrol bergerak. Hitunglah kuasanya. Oke, kita buat dulu diketahui. Karena ini diketahuinya massa, maka kita ubah dia ke berat dulu. W itu M dikali G. 90 kali 10 meter per sekon kuadrat. Gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Maka hasilnya 900 Newton. KM-nya 2. Dari mana? Katrol bergerak. Tadi kita sudah ketahui bersama KM dari katrol bergerak adalah 2. Ya, langsung kita hitung F-nya. Kita masukkan rumus KM W per F. 900 per F. KM-nya 2. Maka F sama dengan 900 dibagi 2. 450 Newton. Contoh soal berikutnya pada katrol majemuk. Berapakah gaya kuasa yang dibutuhkan? Ini ya, katrol majemuk. Jadi yang diketahui itu yang pertama ini bebannya W-nya 1600, KM-nya 4. Dari mana? Dari jumlah talinya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada KM-nya 4.
Langsung kita cari F-nya. KM sama dengan W per F. Kita masukkan angkanya. Maka F sama dengan 1600 dibagi 4 sama dengan... Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat buat anak-anak ibu semuanya. Dan tugas-tugas atau materi tadi dibuat di catatan. Tolong dipahami ya nak. Terima kasih.